Hai Facebook Mania, balik lagi sama Nidia. Di video kali ini, Nidia bakal ngasih tahu kalian deretan HP RAM 4GB yang turun harga. Ada yang turun sampai 800 ribuan loh guys. Makin penasaran ada HP apa aja? Yuk makanya langsung aja tonton video ini sampai habis. Produk pertama ada Samsung Galaxy A13. Perilisan Samsung Galaxy A13 ini tergolong mepet dengan 3 seri Galaxy A lainnya, di mana dari semuanya ini jadi yang paling murah. Tapi justru menurut Nidia sih jadi produk yang paling menarik perhatian sih, terutama di desain bodi belakangnya dan modul kameranya yang mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Selain desain modul kameranya yang cakep kayak HP flagship, setup kamera Samsung Galaxy A13 juga tergolong lengkap. Ya walaupun dibanderol dengan harga relatif murah, Samsung masih bisa menyematkan 4 buah sensor, lengkap dengan lensa ultrawide. Mengingat saat ini mulai banyak vendor yang meniadakan jenis sensor satu ini, bahkan di kelas mid-range sekalipun. Terus peningkatan yang langsung terlihat saat pertama kali menyalakan smartphone ini ada pada bagian yang selalu kita gunakan di Facebook Mania, yaitu resolusi layarnya yang sudah Full HD+. Dimensinya juga terbilang cukup besar di 6,6 inci dan sudah dilapisi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Dari sisi baterainya pun kini sudah terbilang lebih awet berkat penggunaan chipset baru. Namun sayangnya, chip tersebut masih belum bisa ngasih kita pengalaman menjelajah UI yang smooth ya, padahal sudah dipasangkan dengan fitur RAM Plus sekalipun. Jadi kalau misalkan kalian tetap berminat meminang handphone ini, di awal perilisan HP yang satu ini dibanderol 2,4 jutaan. Tapi sekarang udah mengalami penurunan 200 ribuan menjadi 2,2 jutaan guys. Lumayan kan guys? Buat kamu yang tertarik sama HP ini, silahkan cek spesifikasi dan harga terupdate hanya di scene berikut. Next ada Realme 8i. Dirilis pada September 2021 lalu, HP ini masih menjadi primadona pencinta ponsel entry level. Ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, HP ini diklaim mampu bertahan hingga 28 hari dalam mode siaga dan 8 jam nonstop untuk kamu pakai main game. Didukung dengan fitur 18 watt fast charging, HP ini hanya perlu waktu sekitar 36 menit untuk mengisi daya baterai hingga 50%. Selain itu, HP yang hanya dibanderol 2 jutaan ini memiliki layar berukuran 6,6 inci yang sudah mendukung resolusi Full HD Plus loh, dengan refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 180Hz. Sementara itu, di pojok kiri atas layar terdapat punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Untuk urusan dapur pacu, Realme 8i juga nggak mau kalah nih. Ditenagai chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Realme 8i ini juga tersedia dalam 2 pilihan RAM dan memori penyimpanan yang bisa kamu sesuaiin dengan kebutuhanmu ya, yaitu 4/64GB dan 6/128GB. Buat main game, ini HP pastinya lancar jaya. Main game Mobile Legends di settingan mentok kanan, aman banget. PUBG Mobile di Smooth Ultra juga lancar jaya, bisa dapat 40 FPS konstan dan suhunya tetap adem. Nah kalau buat main Genshin Impact sih bisa, cuma ya nggak terlalu lancar, di settingan low aja cuman bisa nyampe 30 fps. Bagusnya sih ini HP memang buat main game di bawah Genshin aja ya. Realme 8i juga dibekali triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Realme juga menyematkan beberapa fitur fotografi yang bisa bikin hasil fotomu makin kece, yaitu night mode, slow motion, AI beauty, portrait mode, chroma boost dan AI scene recognition. Di awal perilisannya, HP yang satu ini dibanderol 2,4 jutaan. Tapi sekarang harganya udah mengalami penurunan sebesar 200 ribuan menjadi 2,2 jutaan aja loh guys. Gimana? Tertarik sama HP yang satu ini? Silahkan cek dulu spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Selanjutnya ada Redmi 10C. Meskipun dibanderol mulai dari 1 jutaan aja, akan tetapi Xiaomi sudah berani menyematkan chipset yang sama selayaknya di Redmi Note 11, yaitu Qualcomm Snapdragon 680. Nah, yang perlu kalian tahu nih, kalau sebenarnya chipset ini tuh terkenal kehadirannya di deretan HP kelas menengah karena mampu menghadirkan output performa 2,4 GHz. Selain memiliki performa yang oke, Snapdragon 680 juga terkenal sebagai chipset yang mampu mengefisiensikan penggunaan daya untuk penggunaan
tahan yang lebih lama. Hal tersebut menjadi terasa wajar ya, mengingat skor Antutu yang mampu dihasilkan oleh ponsel ini yang mencapai angka 254.724 poin. Ponsel murah terbaru andalan Xiaomi ini pun menurut Nidya udah punya banyak keunggulan ya. Mulai dari ketahanan baterai yang tahan lama, sudah didukung dengan teknologi fast charging 18 watt, serta juga udah dianggap unggul berkat dukungan OTG, FM radio, slot tambahan kartu microSD, dan perlindungan Corning Gorilla Glass. Kalau bicara kekurangan, paling karena tidak adanya dukungan konektivitas 5G sih. Tapi mengingat di Indonesia sendiri jaringan 5G masih belum merata ke semua daerah, jadi menurut Nidya hal ini bukanlah masalah. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol Rp1.899.000 untuk versi 4/64GB. Tapi sekarang harganya udah turun 300 ribuan menjadi Rp1.599.000. Main banget gak sih? Buat kalian yang tertarik dengan ponsel ini, cek terlebih dahulu spesifikasi terupdate-nya aja ya. Di nomor 4 ada Vivo Y21. Saat rilis 2021 lalu, HP ini masuk dalam kategori mid-range yang dijual di harga 2,4 juta. Namun sekarang udah mengalami penurunan 400 ribuan loh, menjadi 1,9 jutaan aja. Lumayan gak sih? Meskipun menyasar segmen mid-range, tapi Vivo Y21 ini sudah dibekali fitur extended RAM loh guys. Fitur yang sama dengan kelas flagshipnya yakni Vivo X60. Selain itu, kini di harga 1,9 jutaan aja, kamu udah bisa nikmatin performa chipset MediaTek Helio P35 yang berfabrikasi 12 nanometer. Mau main PUBG? Tentu bisa dong ya. Kalau di bagian layarnya, HP ini memiliki ukuran 6,51 inci dengan panel IPS LCD display dan resolusi HD+. Ini nih yang dia sayangin dari Vivo Y21. Fitur oke, chipset main, tapi resolusi layarnya masih HD+. Menurut kalian gimana guys? Lanjut dari segi baterai, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang tentunya udah ngedukung 18 watt fast charging. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Di nomor 6 ada Redmi Note 10 5G. Redmi Note 10 5G ini menjadi HP keempat yang masuk ke Indonesia setelah beberapa Redmi Note 10 series lainnya. Selain itu, HP yang satu ini juga menjadi satu-satunya model Redmi Note 10 series di Indonesia yang sudah mendukung konektivitas 5G. Di sektor layar, Redmi Note 10 5G dibekali layar berpanel IPS LCD display dengan resolusi Full HD+, dan bentang layar 6,5 inci. HP ini juga memiliki refresh rate 90Hz dan sudah didukung perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Sementara untuk urusan dapur pacunya, Redmi Note 10 5G dibekali prosesor MediaTek Dimensity 700 yang dipadukan dengan dua varian pilihan RAM 4/128GB atau 8/128GB. Nah, kalau di sektor baterai, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 18 watt. Nggak cuma itu, HP ini juga memiliki fitur pendukung fingerprint side mounted. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 2,9 jutaan untuk varian 4/128GB-nya. Tapi sekarang harganya udah mengalami penurunan hingga 500 ribuan, jadi 2,3 jutaan. Gimana? Lumayan kan? Masih ada 6 lagi, jangan di skip ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Selanjutnya ada Realme 9i. Rilis di awal tahun 2022, HP yang satu ini dibanderol di harga 2,6 jutaan. Tapi siapa sangka nih, kalau sekarang harga Realme 9i udah mengalami penurunan harga sampai 600 ribuan, menjadi 2 jutaan aja. Di harga yang lebih murah, kamu sekarang udah bisa nikmatin performa chipset baru nih, yakni Snapdragon 680. Chipset yang satu ini punya fabrikasi 6 nanometer loh guys, yang pastinya siap nemenin kamu main game seharian. Gak cuma punya chipset andalan, HP ini juga punya layar yang lapang berukuran 6,6 inci dengan panel IPS LCD display dan resolusi Full HD+. Nih dia jamin nih, kamu bakal nyaman banget main game ataupun nonton film. Di bagian kamera, Realme 9i dibekali dengan triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Selain itu, HP ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah support 33 watt
fast charging. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini ya. Sebelum masuk ke produk terakhir nih, dia mau ingetin jangan lupa buat selalu like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook ya. Dan yang terakhir ada Infinix Hot 11. Infinix resmi meluncurkan seri Hot 11 pada bulan September 2021 lalu. HP yang satu ini menawarkan beragam keunggulan dan fitur menarik. Gak cuma itu guys, tahu nggak kalau di awal perilisannya HP ini dibanderol di harga 2,4 jutaan, tapi sekarang harganya udah turun sekitar 800 ribuan menjadi 1,5 jutaan aja. Main banget gak sih guys? Kini di harga 1,5 jutaan aja kamu udah dapetin layar lapang berukuran 6,6 inci dengan panel IPS LCD display dan resolusi Full HD+. Selain itu, kamu gak usah khawatir kalau mau main game di luar ruangan guys. Soalnya tingkat kecerahannya sampai 500 nits. Di sektor dapur baju, HP yang satu ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G70 dengan fabrikasi 12 nanometer. Meskipun pakai chipset yang lumayan udah tua nih, tapi untuk dipakai main game macam Mobile Legends sih menurut dia masih aman. Nah, kalau baterainya, Infinix Hot 11 ini dibekali baterai berkapasitas 5200 mAh. Cukup besar ya, tapi mungkin inilah alasan kenapa HP ini belum mendukung fast charging. Kalau kameranya udah mengusung dual kamera loh, 13 megapiksel kamera utama dan QVGA untuk kamera keduanya. Sementara untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 8 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ya. Sekalian ini izin pamit. Ciao Bella!